Baik sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Firsakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Seperti biasanya saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua aktivitas-aktivitasnya. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya terkait bagaimana sih caranya biar kita itu tidak grogi, tidak takut ketika harus tampil di depan umum. Karena ini penting ya, ini penting bagi teman-teman yang masih pemula ingin menjadi seorang pembicara atau misalkan mau tampil di depan publik, tapi mendapati kayak sebuah tekanan grogi yang membuat kita tidak pede. Kenapa saya menyampaikan video ini? Karena kapan hari itu saya ngisi seminar motivasi ya di acara Pondok Safari Ramadan. Setelah acara seminar itu di sekolah ya, karena saya di sekolah kemarin, di sekolah itu ada jadwal teman-teman siswa itu untuk tampil menyampaikan tausiah. Nah, ketika pas saya ngisi itu hujan ya, sehingga saya tidak langsung pulang, tidak langsung ke tempat saya istirahat itu, saya nunggu. Jadi ada seorang peserta yang melakukan sebuah dia menyampaikan tausiahnya, tapi kasihan banget gitu loh. Pertama, dia kelihatan groginya, padahal saya yakin dia sudah mempersiapkan materi, tapi karena grogi, karena takut, akhirnya materinya ngeblank, akhirnya dia cuma diam di depan, tidak bisa menyampaikan apapun, cuma menyampaikan artinya dia bingung apa yang mau disampaikan gitu. Sehingga berdasarkan pengalaman ini saya punya inisiatif untuk membuat sebuah video bagaimana caranya biar kita tidak grogi, tidak takut saat tampil di depan umum. Tipsnya yang pertama gini, ketika teman-teman sudah mau tampil di depan umum, yang pertama pastikan teman-teman sudah melakukan persiapan dengan matang. Itu yang harus teman-teman lakukan. Bagaimana persiapannya? Persiapan itu sebelum kegiatan itu terjadi, sebelum jadwal itu terjadi, teman-teman sudah melakukan sebuah persiapan yang matang. Karena ada ucapan gagal dalam mempersiapkan, sama halnya mempersiapkan sebuah kegagalan. Sehingga teman-teman ketika mau tampil besok, pastikan malamnya itu sudah siap. Pertama, materinya sudah siap, durasi waktunya sudah siap. Terus teman-teman tuh jangan lupa dalam persiapan itu lakukan sebuah latihan ya. Dalam persiapan itu harus teman-teman harus latihan. Jadi misalkan durasinya dikasih waktu 5 menit atau 10 menit, teman-teman latihan gimana caranya apa yang disampaikan teman-teman itu pas selama 5 menit atau 10 menit. Kalau misalkan durasinya 1 jam, latihan gimana teman-teman itu selama 1 jam itu apa yang mau disampaikan. Itu yang saya lakukan. Jadi awal-awal dulu ketika saya diundang seminar motivasi atau seminar yang lain, itu saya lebih banyak menghabiskan waktu latihan. Jadi dari misalkan besok tampil nih, mulai hari ini, nanti malam saya terus latihan di depan cermin, gimana gestur saya, gimana interaksi saya dengan penonton, seakan-akan ketika latihan itu saya sudah beradaptasi, sudah ada penonton di depan saya, sehingga ketika tampil sukses. Bukan tanpa latihan. Mungkin orang yang tidak tahu hebat, bukan gitu. Sebelumnya itu saya sudah latihan berjam-jam. Itu yang pertama. Jadi pastikan teman-teman siap dengan sebuah materinya. Yang kedua, kalau bisa teman-teman sebelum tampil lihat tempat teman-teman berbicara itu seperti apa, sehingga saat latihan itu bisa membayangkan nanti saya di sini, saya interaksi ke sini. Itu kalau bisa sebelum acara itu teman-teman survei ya. Makanya kalau artis mau tampil itu dia memposisikan gimana nantinya tampil, itu sesuatu yang baik. Yang ketiga, teman-temanku sekalian, ini yang paling penting.
Saya itu bisa dikategorikan orang yang paling penakut ya. Bahkan dulu ketika saya SMP, ketika saya SD, disuruh tampil tuh langsung nangis, beneran. Saking groginya. Nah, sehingga ada guru saya menyatakan anggap saja orang itu bukan manusia. Anggap aja itu bukan siapa-siapa, sehingga teman-teman nggak merasa takut. Itu ada benarnya juga. Jadi anggap aja mereka itu lebih, dan tanda petik lebih pintar kita daripada mereka. Anggap aja itu. Karena sebenarnya sahabat-sahabatku sekalian, kuncinya ini. Peserta ketika kita tampil apapun, itu tidak satupun di antara peserta itu yang mendoakan kita gagal, tidak ada. Justru mereka berharap ketika tampil kita di depan, mereka itu berharap kita itu sukses menyampaikan apa yang kita sampaikan. Nggak pernah di antara mereka itu mendoakan semoga yang menyampaikan materi ini gagal, nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalkan menyampaikan materi itu gagal, malah mereka yang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga yang paling penting teman-temanku sekalian, dalam supaya kita tidak grogi, jadi kita harus punya perspektif positif, pikiran positif. Kalau audiens ini mengharapkan kita sukses, mengharapkan kita berhasil dalam menyampaikan materi itu, sehingga istilahnya tidak ada hal yang perlu ditakutin karena mereka mensupport. Nah, saya dulu semester 6, semester 5 pernah ngisi seminar motivasi di Bank Danamon di Surabaya, yang mana pesertanya itu semua manajer se-Jawa Timur kalau nggak salah. Saya nggak takut. Kenapa? Karena pertama saya melakukan persiapannya, dan saya nggak bilang kalau saya semester 6. Saya bilang manajer di sebuah PT ini. Ya bohong sih, tapi kan saya ngikut orang. Terus yang kedua, saya memposisikan ketika saya di depan, saya memposisikan saya lebih jago daripada yang di belakang, ya daripada yang di depan saya. Karena saya yang dipilih, itu benak saya yang tertanam di benak saya. Saya lebih jago daripada dia karena dia jadi peserta saya. Yang ketiga, saya punya pikiran positif. Kalau mereka semua ini berharap kegiatan ini berhasil, apalagi sekelas Bank Danamon waktu itu dan manajernya se-Jawa Timur. Walaupun ketika sebelumnya pas saya nyampe itu saya kayak dikucilkan gitu kan, ya nggak ada yang nyapa, udah saya duduk aja. Namun ketika waktu materi saya semuanya antusias yang sangat luar biasa, bahkan semuanya tuh menangis di akhir, ya. Dan saya merasa bahagia banget pada waktu itu karena bisa membuat para manajer-manajer Bank se-Jawa Timur itu menangis, menyesali atas ketidakberhasilannya di tahun 2013. Waktu itu saya ngisi di tahun 2014. Jadi itu tipsnya bagi teman-temanku sekalian yang mau tampil supaya tidak grogi. Yang pertama, pastikan teman-teman siap terkait materinya, latihan di depan cermin ya, sehingga teman-teman tahu betul apa yang nanti teman-teman mau disampaikan. Durasinya jangan sampai lewat. Kalau misalkan dikasih waktu 2 menit, ya udah 2 menit, gimana materi itu dipadatkan. Kalau misalkan dikasih waktu 1 jam, gimana materi itu diulur-ulur biar nyampe 1 jam. Jangan sampai diberikan waktu 1 jam ternyata materinya selesai selama 15 menit. Mau diisi apa? Seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu lokasinya. Sebelum tampil usahakan sudah datang ke tempat biar tahu nanti interaksinya di mana. Terus yang ketiga, semua audiens itu mengharapkan teman-teman itu berhasil. Bahkan kalau misalkan teman-teman nggak berhasil, maka audiens itu yang paling kecewa. Yang keempat, pastikan kalau teman-teman sedang berada di depan, mindsetnya teman-teman biar tambah percaya diri, teman-teman lebih jago daripada orang yang ada di depan kalian semua. Mungkin itu tips dari saya. Banyak lagi tips-tips yang lain yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di sumber yang lain. Saya Afri Sakti, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.